Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini mengenai soal pretest PBG, pedagogik, full pembahasan. Selamat belajar, salam sukses bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Seorang guru ekonomi kelas 11 SMA sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Pada KD, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tersebut, salah satu tujuan pembelajaran yang disusun adalah mengidentifikasi manfaat pendapatan nasional dengan jujur dan percaya diri. Termuat dalam A. Program semester, B. RPP, C. Silabus, D. SKL, atau E. Kurikulum. Jawaban yang tepat adalah B. RPP. Tujuan pembelajaran termuat dalam perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP yang memuat gambaran proses dan hasil belajar yang akan dilakukan di dalam pembelajaran. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan RPP yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam isi silabus. Berikut ini merupakan penulisan tujuan pembelajaran yang tepat, yaitu A. Siswa dapat menghitung pendapatan nasional dengan benar. B. Siswa mampu menguasai konsep ekonomi mikro. C. Siswa mampu memahami teori perdagangan internasional. D. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. E. Siswa mampu menghitung elastisitas permintaan dan penawaran.
Jawaban yang tepat adalah A. Siswa dapat menghitung pendapatan nasional dengan benar. Penulisan tujuan pembelajaran setidaknya mengandung 4 unsur, yaitu audience, behavior, competence, dan degree. Selain itu, tujuan pembelajaran juga harus dapat diukur dan diobservasi. Ibu Sila, seorang guru ekonomi di SMA Negeri Kota Maju Sejahtera, melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan uji komprehensif. Aktivitas Ibu Sila tersebut menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Konservatisme, atau E. Humanisme. Jawaban yang tepat adalah C. Konstruktivisme. Peranan guru dalam pembelajaran konstruktivisme adalah A. Mendorong peserta didik agar masalah atau pokok pikiran yang dikemukakannya sejelas mungkin agar teman sekelasnya dapat turut serta menganalisis dan menjawabnya. 2. Merancang skenario pembelajaran agar peserta didik merasa bertanggung jawab sendiri dalam kegiatan belajarnya. 3. Membantu peserta didik dalam penyelesaian suatu masalah atau pokok pikiran apabila mereka mengalami jalan buntu. 4. Mendorong peserta didik agar mampu mengemukakan atau menemukan masalah atau pokok pikiran untuk diselesaikan dalam proses pembelajaran di kelas. 5. Mendorong peserta didik untuk belajar secara kooperatif dalam menyelesaikan masalah atau pokok pikiran yang berkembang di kelas. 6. Mendorong peserta didik agar secara aktif mengerjakan tugas-tugas yang menuntut proses analisis, sintesis, dan simpulan penyelesaiannya. 7. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik, baik dalam bentuk penilaian proses maupun dalam bentuk penilaian produk. Salah satu pendekatan pembelajaran ekonomi di SMA atau MA di kurikulum 2013 revisi adalah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang benar sebagai berikut. A. Mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, menanya, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. C. Menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan.
Jawaban yang tepat adalah B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Lampiran 4, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Jawaban yang tepat adalah D. Mengasosiasikan. Mengasosiasikan dalam langkah pembelajaran saintifik merupakan kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan kemudian menemukan kaitan antar informasi tersebut serta membuat kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kegiatan mendengarkan tentang apa yang disajikan guru, misalnya video atau film yang terkait materi, guru juga bisa menampilkan gambar-gambar yang juga terkait dengan materi. Selain itu, juga dapat dilakukan pada saat guru melakukan simulasi tersebut merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengamati. Dalam proses mengamati, peserta didik diharapkan dapat menyaksikan tentang apa yang disajikan guru. Misalnya, video atau film yang terkait materi, guru juga bisa menampilkan gambar-gambar yang juga terkait dengan materi. Selain itu, pengamatan juga dapat dilakukan pada saat guru melakukan simulasi. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran merupakan pengertian dari A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, atau E. Standar proses. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator. Indikator merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar dari sebuah mata pelajaran. Indikator harus dapat diukur dan diobservasi sehingga guru dapat menyimpulkan apakah KD telah tercapai atau belum.
Deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu merupakan pengertian dari A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Jawaban yang tepat adalah B. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum, yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Berikut ini merupakan ketentuan dalam merumuskan indikator. 1. Indikator dirumuskan atau diturunkan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang terukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami serta tidak bermakna ganda. 4. Minimal harus berada pada level C4. 5. Tiap indikator harus mengandung 3 ranah sekaligus, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang bukan ketentuan dalam perumusan indikator adalah A. 1, 2, B. 2, 3, C. 3, 4, D. 4, 5, E. 1, 5. Jawaban yang tepat adalah D. 4, 5. Ketentuan dalam perumusan indikator sebuah KD adalah seperti nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 dan 5 tidak, karena dalam indikator tidak harus selalu berada pada level C4, karena boleh ada pada level C1 sampai C3. Selain itu, tiap indikator juga tidak harus memuat 3 ranah sekaligus.